Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yakni idea dan logia. Idea berasal dari idein yang memiliki arti melihat. Idea juga dimaknai sebagai sesuatu yang ada dalam pikiran sebagai hasil dari perumusan suatu pemikiran atau rencana. Sementara itu, logia berarti ilmu pengetahuan atau teori. Adapun secara bahasa, ideologi berarti pengucapan atau pengutaraan terhadap sesuatu yang terumus. Bentuk ancaman di bidang ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ancaman adalah upaya yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan politik yang membahayakan tatanan negara dan bangsa. Bagaimana jika ancaman tersebut mengganggu keselamatan, keamanan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah NKRI? Maka kepentingan nasional seperti berbagai aspek kehidupan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hingga ideologi akan terganggu. Dunia telah mengalami era globalisasi yang membawa nilai demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Hal tersebut membangkitkan dunia dari kesadaran untuk menyelamatkan manusia dari ancaman perang konflik komunal hingga ancaman secara fisik dan non-fisik. Artinya, kini keamanan tidak hanya dilihat dari kekuatan militer, melainkan juga bagaimana menyelamatkan manusia dari ancaman non-militer seperti pada bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi pernah dialami Indonesia saat Pancasila berhadapan dengan ideologi komunisme. Pada masa itu, kehadiran ideologi komunisme mengancam ideologi Pancasila dan sudah ditolak secara tegas oleh bangsa Indonesia. Jika tidak, ada kemungkinan ideologi selain Pancasila dapat berkembang di Indonesia. Inilah yang disebut dengan ancaman di bidang ideologi. Ancaman yang berpotensi membahayakan pemikiran masyarakat dan berujung pada pemahaman yang bertolak belakang. Terdapat beberapa strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi, yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada rakyat. Informasi atau pengetahuan kepada rakyat mengenai pihak asing harus diberikan. Hal ini agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap pengaruh asing, terlebih yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Informasi dapat dilakukan melalui seminar, penyuluhan, iklan, dan lain-lain. Yang kedua, mempelajari Pancasila. Pemahaman ideologi Pancasila harus dilakukan sejak duduk di bangku sekolah, melalui mata pelajaran atau kegiatan lain, sehingga siswa maupun mahasiswa lebih memahami dan mengerti pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, yaitu ada membentengi diri melalui pemimpin agama. Pemerintah dapat mengajak pemimpin agama untuk bersama-sama membentengi diri terhadap kemungkinan adanya ancaman bermuatan ideologi. Hal ini karena pemimpin agama memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh kasus ancaman di bidang ideologi adalah munculnya gerakan Aceh Merdeka, GAM. GAM merupakan suatu organisasi separatis yang pernah ada di Indonesia dan memiliki tujuan untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Konflik tersebut dipicu oleh adanya perbedaan keinginan antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka, sehingga para aktivis GAM ingin memisahkan diri dari NKRI. Adapun beberapa akibat yang ditimbulkan dari adanya ancaman dalam bidang ideologi sebagai berikut. Yang pertama, ada lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Hal tersebut mengakibatkan perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, memunculkan berbagai gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi. Yang ketiga, rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila.